Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kakak-kakak solih-solihah kelas 2 Banten dan kelas 2 Jakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya kakak-kakak. Oke, bertemu kembali pada pembelajaran PAI hari ini bersama Ustazah Sri. Nah, kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka kita awali dulu dengan berdoa ya. Semoga Allah mudahkan, kemudian ilmu yang kakak dapatkan juga hari ini insya Allah bermanfaat buat kakak. Doa hendak belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, kakak-kakak, materi kita hari ini, kita masuk pada bab 5, yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Kakak-kakak, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Namun yang akan kita bahas hari ini hanya 3, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Silakan disimak ya, kakak-kakak. Yang pertama yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Maha Suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya, atau apapun. Allah lebih suci dari segala sifat paling sempurna yang dimiliki oleh manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 1 yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, kakak-kakak, berikut ini adalah beberapa contoh meneladani sifat Al-Qudus. Ya, tidak ada satu manusia pun yang dapat menandingi kesucian Allah. Namun, kita harus berusaha menjaga kesucian diri kita agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama adalah membersihkan hati dan sifat buruk atau tercela. Yang kedua, membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menggunakan seluruh panca indera sesuai dengan perintah Allah. Ya, misalnya mata digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kemudian, tidak mudah marah agar hati kita tidak kotor dengan kebencian kepada orang lain. Kemudian, setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah. Ini adalah beberapa contoh meneladani sifat Al-Qudus. Al-Qudus tadi artinya Maha Suci. Oke, kakak-kakak, selanjutnya kita pindah pada bagian B, yaitu As-Salam. As-Salam artinya Maha Menyelamatkan. Allah terhindar dari segala aib, kekurangan, dan kepunahan, seperti yang dialami makhluknya.
Pada dasarnya segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung keselamatan bagi manusia. Dia menyelamatkan hamba-hambanya dari bahaya dan bencana serta penyakit. Allah memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan kesulitan yang dialami oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat ke-23 yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ya, jadi Allah itu memiliki sifat as-salam atau Maha menyelamatkan. Allah itu menyelamatkan kita ya dari bahaya, bencana serta penyakit. Ya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar ya setiap masalah yang kita hadapi, kakak-kakak. Nah, berikut ini ada beberapa contoh meneladani sifat as-salam. Yang pertama, tidak mencelakakan orang lain. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Ketika menolong orang lain, maka lakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, menghindari iri, dengki, dan perbuatan jahat kepada orang lain. Kemudian, selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah. Memohon perlindungan, pertolongan itu hanya kepada Allah. Kemudian, bersabar jika terkena musibah, karena segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik. Ya, jadi ketika kita mengalami musibah, bencana, atau sakit, maka kita harus bersabar, karena semua itu adalah ketentuan Allah, yang insya Allah adalah baik, ada hikmahnya. Kemudian menciptakan suasana keamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Ya, kakak-kakak, jadi kita senantiasa menciptakan suasana yang aman, misalnya dengan tetangga kita, kakak-kakak, ya, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Berikutnya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Menciptakan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Semua ciptaan Allah dan kehendaknya. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Jadi, apa yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terjadi kebetulan. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menciptakan sesuatu di muka bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau kita kan biasanya mau membuat sesuatu, kita lihat contoh dulu. Nah, kalau Allah itu menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah itu menciptakan sesuatu dengan ukuran-ukuran tertentu. Karena Allah memiliki sifat Al-Khaliq atau Maha Menciptakan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 24, yang artinya, Dialah Allah yang Maha Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Ya, tentang Allah Maha Menciptakan itu sudah terdapat di dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 24. Nah, kakak-kakak, berikut ini beberapa contoh sifat meneladani Al-Khaliq. Yang pertama, bersyukur atas ciptaan Allah. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Ya, Allah sudah menciptakan alam semesta beserta isinya, maka kita harus jaga tidak merusak lingkungan. Contohnya ya, kakak-kakak.
kemudian memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Kemudian tidak mencela atau merendahkan orang lain, kakak-kakak. Kemudian membuat sebuah karya yang bermanfaat. Nah, ini adalah beberapa contoh meneladani sifat Al-Khaliq. Oke, baik kakak-kakak, alhamdulillah penjelasan materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bersiap pada latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.